Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 10 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki-paroki yang hari ini Pesta nama pelindung Santo Laurentius. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cahaya sejati, Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia, karena cintanya yang bernyala-nyala. Bantulah kami mencintai apa yang Ia cintai dan mewujudkannya yang Ia ajarkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 12, ayat 24 sampai 26. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudara-saudari semua yang hari ini 10 Agustus, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santo Laurentius, Diakon dan Martir yang rela menyerahkan hidupnya demi iman. Sabda Tuhan yang direnungkan adalah perkataan Yesus. "Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudari-saudaraku yang terkasih, benih mati, tumbuh, hidup, dan menghasilkan banyak buah. Suatu paradoks kehidupan dengan metafora yang sangat mudah untuk kita mengerti dan tidak terbantahkan kebenarannya. Setiap biji yang diharapkan berbuah lebat harus ditanam lebih dulu dan kemudian tumbuh dan berbuah. Yesus bicara tentang dirinya sendiri
yang rela melewati kematian menuju kehidupan, di mana kematian tidak akan berkuasa lagi oleh karena kebangkitan. Pengorbanan demi keselamatan semua umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, buah iman inilah yang dihayati oleh Santo Laurentius, yang memberi diri secara total sampai rela dibakar karena kesetiaannya kepada Kristus itu. Semasa hidupnya, Santo Laurentius bertugas melayani kaum miskin dengan hati dan setia sampai akhir. Semangat kemartiran ini yang harus bergema dalam hati kita semua, para pengikut Kristus. Kemartiran bukan hanya diartikan harus menumpahkan darah lalu mati. Hal yang lebih mendesak adalah kesaksian iman yang nyata dalam hidup kita sehari-hari, seturut kehendak Tuhan, secara teguh, tanpa kita merasa takut untuk dijauhi atau dicela oleh orang lain. Inilah bentuk kemartiran zaman sekarang. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi martir-martir zaman sekarang lewat kesaksian hidup kita masing-masing, supaya dengan demikian semua orang, mereka yang berjumpa dengan kita, merasakan rahmat dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji, tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan nyawa akan bahagia. Jikalau kita mengabdi Sang Putra, pastilah kita dipuji Bapanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, bersama Dia kita diagungkannya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, bersama Dia kita diagungkannya. Ya Tuhan Yesus, berikan dayamu untuk menanggung derita dan beban. Percaya kami akan firman-Mu Tuhan, yang menguatkan iman kami padamu. Percaya kami akan firman-Mu Tuhan, yang menguatkan iman kami padamu.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan mendapat tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.